Hari keempat longsor, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap. Hingga kini masih ada 11 jenazah yang belum dievakuasi. Proses pencarian korban longsor di hari keempat melibatkan sebanyak 947 personil. Tim SAR juga menambah unit ekskavator dari 12 menjadi 21 unit. Pencarian ditargetkan untuk bisa menemukan 11 korban yang masih tertimbun. Sementara itu, 5 korban luka yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang kini kondisinya semakin membaik. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan pencarian korban, kita sudah terhubung dengan rekan Hendri Aprila di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore Hendri, bagaimana proses pencarian hari ini? Ya, selamat sore. Untuk saat ini proses evakuasi di hari keempat, Raisa dan juga pemirsa, di mana sedikitnya kalau memang terakhir informasi yang kami terima, ada satu body part yang ditemukan di Dusun Tarukahan, dan kemudian juga sejumlah alat berat ini juga ditambahkan menjadi 23 buah. Dan sedikit juga juru kamera kami akan menunjukkan bagaimana kondisi terkini. Raisa, memang kalau untuk proses evakuasi dari tim SAR gabungan yang disampaikan ini dimulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di pagi hari dan diselesaikan pada pukul 4.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Tandanya untuk saat ini proses evakuasi sudah diselesaikan karena mengingat dari kondisi cuaca juga sudah mulai gelap. Bahkan memang kalau memang turun hujan pun ini akan dihentikan di jam siang maupun di jam sore. Karena mengingat terjal dan juga lokasi dari titik bencana ini longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, yang kemudian ini cukup berbahaya dalam kondisi yang kami lihat. Ini juga tanah yang masih bergerak. Kemudian juga disampaikan tadi oleh Gubernur dari Jawa Tengah bahwa potensi dari longsor susulan pun bisa terjadi dan tentunya terus diantisipasi dari setiap evakuasi yang dilakukan. Nah, untuk informasi berkaitan dengan jumlah dari korban yang masih belum ditemukan, sekiranya ada 11 korban lagi yang masih belum ditemukan. Secara total ini ada 47 korban ataupun 47 orang yang terdampak dan 23 warga ataupun orang ini sudah berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Adapun juga sejumlah warga yang terdampak ini juga sudah dialihkan ke pos evakuasi, namun ini lebih dominan kepada warga yang memilih mengevakuasikan mandiri ke tetangganya maupun ke rumah keluarga yang masih berada di kawasan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan kemudian Raisa dan juga pemirsa, tentu dalam proses evakuasi ini juga ini sudah menggunakan alat berat dan juga ditambahkan menggunakan anjing pelacak untuk mempercepat dan juga mempermudah proses evakuasi dan penemuan jenazah. Tentu kita akan tunggu bersama-sama bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di esok hari nanti, pagi hari, dan biasanya di sore hari nanti akan disampaikan berkaitan dengan proses evakuasi dan juga evaluasi tim SAR gabungan yang digelar di pos BNPB. Sementara Raisa. Baik, semoga 11 korban akan segera ditemukan. Terima kasih Hendri, laporannya langsung dari Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Lutfi meminta tim SAR untuk fokus melakukan pencarian korban. Gubernur Ahmad Lutfi mengunjungi lokasi longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam rapat koordinasi operasi SAR, Ahmad Lutfi meminta petugas SAR gabungan untuk fokus melakukan pencarian korban. Lutfi juga meminta tim SAR untuk terus memantau dan memberikan informasi terkait kondisi cuaca selama proses pencarian kepada para keluarga korban. Selain itu, tim SAR juga diminta untuk tetap siaga akan adanya potensi longsor susulan. Pemirsa, 13 orang tewas akibat longsor di Cilacap, Jawa Tengah. 11 orang masih dalam pencarian. Detik-detik menegangkan saat banjir bandang menerjang lokasi longsor Cilacap. Sejumlah warga pun panik berusaha menyelamatkan diri dari terjangan banjir.
Tim gabungan dari Basarnas, SAR, serta para jurnalis yang berada di posko bencana longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah berlarian menyelamatkan diri. Hal ini mereka lakukan usai terdengar suara gemuruh dari bukit tempat lokasi longsor terjadi. Suara gemuruh air bah ini terdengar dari jarak sekitar 3 km. Selain petugas, ada juga ratusan warga Desa Cibenying yang panik dan ikut menyelamatkan diri ke arah kota. Begitu kencang. Berapa kilo dari suara gemuruhnya dari lokasi yang dengar Bapak tadi kira-kira? Ya sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo? 1,5 kilo. Gede banget suaranya? Iya, suaranya gede banget. Makanya kami dari tim relawan juga kan disuruh keluar semua. Karena kita posko di situ. Jadi saya mohon izin, makanya saya suruh yang lainnya suruh evakuasi. Kalau kita menolong malah kejebak kan nggak mungkin. Jangan sampai seperti itu kan Pak. Ya makanya kami arahkan kemari semua. Semua desa dikosongkan tadi? Dikosongkan semua. Baik termasuk di balai posko? desa, semuanya posko, semua steril. Oke. Alat-alat juga udah dibawa sini. Ya, gitu. Sejumlah warga Majenang tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rata dengan tanah. Pencarian hari ketiga pun membuahkan hasil dengan penemuan 3 jasad yang merupakan satu keluarga. Sorry. 2 hari Seorang warga menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Selain rumah, Sandi warga yang histeris ini tak kuasa memikirkan nasib keluarga lainnya yang masih tertimbun. Tim SAR pun berusaha menenangkan Sandi. Selain itu, kerabat Sandi juga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma dan syok. Menurut Ketua RT setempat, keluarga Sandi dan kakaknya masih belum ditemukan. Sulitnya medan dengan ketebalan material tanah longsor mencapai kurang lebih 15 meter menyulitkan proses evakuasi. Yang 2 itu masih saudara. Ya, adik kakak. Hari juga dia sempat dirawat. Ya, alhamdulillah kondisinya udah memulih. Boleh pulang. Hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, warga meneriaki masinis kereta api Majapahit saat baru diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Masinis pun langsung berhenti setelah menyadari sambungan lokomotif dengan rangkaian kereta api terlepas. Lepas, tahan Pak. Pak, tahan Pak. Pak, tahan Pak. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sambungan lokomotif dengan gerbong rangkaian kereta api Majapahit terlepas. Warga dan satpam berteriak memberitahu masinis. Mundur lagi aja Pak. Mundur. Sementara itu, kopler atau penyambung rangkaian tidak lagi terpasang. Peristiwa ini terjadi di dekat stasiun Pasar Senen, Jakarta, Jumat lalu. Masinis pun menyadari hal ini dan langsung mengerem. Menurut PT KAI, saat itu rangkaian kereta api Majapahit baru saja berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju Malang dan memastikan rangkaian kereta telah lolos inspeksi sebelum berangkat. Pihak PT KAI pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal keberangkatan kereta akibat peristiwa ini. Sebelum keberangkatan, sesuai SOP, rangkaian telah menjalani pemeriksaan lengkap, termasuk pengecekan sarana, penyambungan kopler, saluran air brake, rantai pengaman, serta uji rem statis. Dan saat itu seluruhnya dinyatakan layak operasi. Saat rangkaian mulai bergerak, kopler atau alat perangkai mengalami gangguan dan terlepas. Masinis segera melakukan pengereman setelah mendapat informasi dari petugas keamanan dalam atau PKD dan sebagian warga yang melihat kejadian tersebut. Selanjutnya PT Kereta Api Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi dan menegaskan bahwa keselamatan serta keamanan perjalanan kereta api tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, terkait penyebab lepasnya sambungan gerbong kereta kini masih didalami petugas.
Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.